Benua ini berbeda dari yang sebelumnya. Benua ini penuh vitalitas dan suasananya kacau. Seharusnya ini adalah benua yang kuat. Ye Chen dan monyet itu tiba di sebuah kota, tetapi gerbangnya tertutup, dan banyak orang tertahan di gerbang kota. Ada beberapa mayat di gerbang, berlumuran darah. Di menara, seorang pemuda berbaju zirah menatap semua orang dengan tombak persegi di tangannya. Tatapannya dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, seperti dewa perang. Ada apa? Kenapa kalian tidak membiarkannya masuk ke kota? Monyet itu bertanya dengan heran. Akulah penjaga kota ini. Jika kalian ingin memasuki kota, kalian harus melewatiku dan mengalahkanku sebelum memasuki kota. Pemuda yang memegang tombak Fang Tianhua berkata dengan dingin. Ye Chen bertanya kepada orang-orang di satu sisi dan bertanya, sebelum memasuki kota, keadaannya sama saja. Apakah kalian perlu bertarung? Tidak, aku tidak tahu kenapa aku harus pergi ke kota dengan cara seperti ini. Penjaga kota itu sangat kuat. Tadi, beberapa roh telah terbunuh. Aku akan mencoba, kata monyet itu. Katanya, monyet itu menghampiri, lalu berkata kepada pemuda itu, aku akan menemuimu. Ketika pemuda itu melihat bahwa itu adalah seekor monyet, ia bersenandung, dan tombak di tangannya melambai. Udara kacau keluar, dan momentumnya mengerikan. Monyet itu bergegas dan menghancurkan batang besi di tangannya. Serangannya sederhana dan ganas. Pemuda itu menarik tombak dari langit persegi. Begitu monyet itu berguling, tubuh pemuda itu tenggelam dan ekspresinya langsung berubah. Monyet itu menyeringai muram, lalu napas keemasan keluar, rambut di sekujur tubuh meledak, dan kekuatan dahsyat meletus seperti gunung berapi, semuanya terkondensasi pada batang besi. Boom! Dengan tongkat ini, tubuh pemuda itu terus tenggelam. Pemuda itu menggertakkan giginya, dan kekuatannya terus meletus, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan tongkat monyet dan berbalik berakhir. Monyet itu mengangkat tongkatnya, lalu tongkat lain jatuh. Tongkat ini bahkan lebih mengerikan. Seluruh tongkat itu menjadi sangat besar. Ketika jatuh, seluruh tembok kota runtuh. Pemuda itu terkubur di reruntuhan tembok kota. Monyet itu mengangkat tongkatnya, mengerucutkan mulutnya, dan berkata, dengan kekuatan sekecil itu, apa kau ingin menyombongkan diri di sini? Membosankan sekali. Semua orang di tempat kejadian menatap monyet itu dengan mulut besar. Tak disangka, monyet itu begitu mengerikan sehingga ia memukul pemuda itu dengan dua tongkat. Bang! Para pemuda bergegas keluar dari reruntuhan, tertutup debu, sangat malu. Monyet itu menatap pemuda itu dan berkata, apakah kau masih bertarung? Kau bisa pergi ke kota, katanya dingin. Monyet itu menatap Ye Chen, makna di matanya sangat jelas. Ye Chen juga keluar dan berkata kepada pemuda itu, aku akan bertarung. Kekuatan kekacauan pemuda itu mengibaskan debu dari tubuhnya. Kemudian Fang Tian menghunus tombak dan menunjuk Ye Chen. Kekuatan kekacauan Ye Chen melesat keluar dari tubuhnya, dan sebuah pedang kuno pun terbunuh. Kemudian kekacauan pecah di dunia dewa, dan gravitasi yang kuat menekannya. Pemuda itu langsung merasa seperti sedang membawa batu besar di punggungnya, dan udara di sekitarnya terkompresi, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Boom! Tembok kota runtuh dengan suara gemuruh. Pedang kuno Ye Chen terpotong di tangannya. Roh pedang mengembun di udara dan membunuh pemuda itu. Para pemuda terus-menerus menekan kekuatan di dunia dewa yang kacau. Ketika mereka melihat pedang Ye Chen, mereka meraung dan melawannya. Puff! Pemuda itu terpotong oleh pedang dan terpental keluar dengan darah. Ye Chen melangkah langsung dan memasuki kota. Semua orang di luar kota tampak tercengang. Seberapa mengerikankah kekuatan pria dan monyet ini? Mudahkah menyelesaikan pemuda penjaga kota ini? Setelah Ye Chen dan monyet memasuki kota, suasana di dalam kota berbeda. Banyak orang di kota memandang stasiun ini, dan beberapa orang memancarkan cahaya panas. Sepertinya banyak ras berkumpul di sini. Ye Chen sedikit mengernyit. Sepertinya ada beberapa masalah, kata monyet itu. Ye Chen menatap pemuda yang menjaga kota dan bertanya, apa yang terjadi di kota ini? Banyak orang telah berada di sini sebelum Anda, kata pemuda itu. Ye Chen bertanya, apa yang Anda lakukan di sini? Di kota ini, ada seorang dewa bernama Taigu yang akan menjadi biksu. Dia telah menguasai salah satu dari 9 kebenaran karakter. Sekarang dia ingin menyampaikan kata-kata sejati dari karakter tersebut kepada orang-orang yang merasa telah ditakdirkan. Jadi sekarang banyak orang telah menerima berita itu dan mereka datang. Kata pemuda itu, salah satu dari 9 karakter Zhenyan telah datang ke sini. Hati Ye Chen tergerak. Yang pertama kali dia dapatkan adalah Zhenyan dari Douzi. Kemudian, ia mendapatkan Zhenyan Bingzi dari Yundao dan Zhenyan Linzi dari Hanfei. Kemudian, Ye Fan mendapatkan Zhenyan Zezi dari Daoyi, dan Ye Chen mempraktikkannya. Sekarang Ye Chen telah mendapatkan mantra 4 karakter, Dou, Bing, Lin, dan Ze. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen lebih ditakdirkan dengan 9 karakter kebenaran. Namun, sekarang kata-kata kebenaran telah muncul. Ye Chen berpikir ini adalah kesempatan dan harus diperoleh. Di dunia ini, belum ada seorang pun yang mengumpulkan semua 9 karakter Zhenyan. Jika dia bisa mendapatkan daftar 9 karakter Zhenyan lagi, dia mungkin orang pertama yang mengumpulkan 9 karakter Zhenyan di masa depan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kata-kata yang sebenarnya?
Tanya Ye Chen. Pemuda itu berkata, tidak jelas. Semua orang yang datang ke sini jenius. Mereka adalah pemimpin kehampaan ini. Jika kau ingin mendapatkan kebenaran, itu tergantung pada sifatmu sendiri. Apa itu kata kebenaran? Tanya monyet itu. Apakah kau tahu 9 karakter kebenaran Taoisme? Tanya Ye Chen. Monyet itu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa itu? Setiap kata dari mantra 9 karakter mewakili jalan antara langit dan bumi. Mendapatkan satu kata berarti mendapatkan jalan. Lin, Bing, Lai, Arai, Qian, Xing, Ze, semuanya memiliki kekuatan tak terbatas. Ye Chen berkata, misalnya, jika kau mendapatkan kata, Bing Zizhenyan, kau dapat mengendalikan senjata. Bahkan jika senjata lawan dapat dikendalikan, jika kekuatannya besar, kau dapat langsung merebut senjata lawan. Contoh lain adalah bahwa, mantra kata pro, dapat memengaruhi jiwa seseorang. Sekali digunakan, ia dapat menyerang jiwa, dan serangan semacam ini hampir tak tergoyahkan. Monyet itu terkejut mendengar ucapan itu, apakah deretan kata itu benar? Kata-kata dapat mengendalikan waktu dan ruang. Jika kau dapat mengendalikan waktu dan ruang dalam pertempuran, kau bisa bayangkan betapa mengerikannya itu, kata Ye Chen. Monyet itu mendengar ucapan itu, melebarkan matanya, dan berkata, aku ingin mendapatkan daftar kata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, mari kita lihat situasinya untuk saat ini. Hal semacam ini tergantung pada takdir. Beberapa orang telah mengejarnya seumur hidup, tetapi mereka tidak mendapatkan kebenaran. Monyet itu sangat gembira dan berkata, aku lahir di surga dan bumi. Aku selalu beruntung, dan kali ini tidak terkecuali. Ye Chen dan monyet itu berjalan di jalan-jalan kota. Banyak mata orang di jalan menatap mereka. Ada api dan permusuhan di mata mereka. Orang-orang ini tahu bahwa setiap orang di kota ini memiliki satu pesaing lagi. Halo, kalian berdua di sini untuk menerima transmisi kata kebenaran. Kata seorang pria berbaju zirah tempur, seolah-olah dia adalah Mesya. Melihat pria ini, Ye Chen tak bisa berhenti memikirkan isi penggambaran itu. Zirah pada orang ini bukan zirah biasa, bukan zirah biasa. Seharusnya ada hubungannya dengan beberapa isi dalam penggambaran itu. Tidak bisakah kami ikut? Kata monyet. Tentu saja kau boleh ikut, tapi kau juga harus punya kekuatan. Orang itu tidak menghentikanmu, tapi bukan berarti kau akan baik-baik saja jika kau ikut. Kata pria berbaju zirah itu. Ye Chen berkata, kau akan bertarung. Berani, kau percaya aku akan menghancurkan semua pelat timahmu. Ye Chen berkata, pria berbaju zirah itu mendengus dingin, konyol, zirah ilahiku memiliki kekuatan tak terbatas dalam hidupku. Bisakah kau meruntuhkannya? Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan zirahku. Pria berbaju zirah itu merendahkan suaranya dan bergegas menghampiri Ye Chen. Ye Chen berkata kepada monyet itu, monyet, lihatlah. Mari kita lihat apa arti 9 karakter kebenaran itu. Kata-kata itu benar. Ye Chen bergumam, dan kekuatan bertarung seluruh tubuhnya meningkat dalam sekejap, bagaikan dewa perang, dengan kekuatan dan momentum yang tak terkalahkan. Melihat momentum Ye Chen, monyet itu langsung menjadi begitu mengerikan. Ia juga melebarkan matanya karena terkejut, lalu melihat Ye Chen langsung membunuhnya. Sekalipun kekuatan bertarungnya habis, itu bukan hanya semacam kekuatan yang dapat meningkatkan tekad seseorang, tetapi juga semacam kekuatan untuk bertarung. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan membentuk cap tinjunya. Kekuatan dahsyat itu menyapu dan menghantam pria berbaju zirah itu. Boom! Benturan dahsyat itu meledak, dan pria berbaju zirah itu terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan Ye Chen begitu mengerikan. Kemudian, pria berbaju zirah itu berteriak, dan baju zirahnya bersinar terang. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari baju zirah itu. Kekuatan ini begitu mengerikan sehingga sulit untuk disesali oleh Ye Chen. Ye Chen dan orang-orang berbaju zirah semuanya mundur. Ye Chen menghentakkan kakinya, tanah meledak, dan bergegas menuju pria berbaju zirah itu lagi. Benda-benda langit yang kacau meledak, dan kekuatan benda-benda langit yang kacau memadat di tangan kanannya. Cahaya dari tangan kanannya bagaikan lingkaran matahari, yang sangat mengerikan. Orang-orang berbaju zirah juga dengan cepat mengumpulkan kekuatan, dan kekuatan baju zirah ilahi meledak secara ekstrim. Pukulan yang sama keluar dan bertabrakan dengan tinju Ye Chen. Boom! Terjadi kekuatan yang mengerikan, dan rumah-rumah di sekitarnya runtuh. Kata-kata itu benar. Ye Chen menelan ludah, dan kekuatan tak terlihat menyebar dan menyerang baju zirah ilahi. Cahaya baju zirah ilahi bersinar, dan tampaknya terasa seperti lepas landas dari orang tersebut. Hati pria itu terkejut, dan segera menghembuskan napas yang kuat untuk menstabilkan Senjia. Ye Chen mendengus dingin, dan tinjunya langsung diledakkan dan dibombardir ke arah Senjia. Ye Chen telah mendesak para prajurit untuk menggunakan kata Zhenyan untuk mengendalikan dan memengaruhi Senjia. Oleh karena itu, sistem pertahanan Senjia telah sangat melemah. Setelah pukulan ini, tubuh orang itu merasakan sakit yang tajam, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Pria itu jatuh ke tanah dan membuat lubang besar di tanah. Kemudian, pria itu segera berdiri, dan kemudian seluruh tubuh baju zirah dewa bergetar, segera mulai berubah, ada banyak senjata di atasnya. Tangan pria itu berubah menjadi pedang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan senjata tajam.
Aku punya beberapa keterampilan. Sepertinya aku harus menggunakan keterampilan asliku untuk mengalahkanmu, kata pria itu dengan dingin. Ye Chen melihat bahwa baju zirah dewa telah berubah. Tampaknya ini adalah mode pertempuran yang sebenarnya, tetapi bagi Ye Chen, mode seperti apa yang sama. Pria itu dengan cepat menyerbu dan membunuh ratusan pedang pendek dari atas Senjia. Kecepatannya sangat cepat, dan dapat dikendalikan. Semuanya terbunuh ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus dan mengucapkan kata prajurit. Kemudian, ia menari dengan tangannya. Pedang-pedang yang ia bunuh langsung dikendalikan oleh Ye Chen dan digerakkan dengan tangannya. Melihat pemandangan ini, raut wajah pria itu berubah drastis. Ia ingin mengendalikan pedang pendek itu lagi, tetapi ia mendapati pedang-pedang itu tidak patuh pada kendalinya dan telah sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Chen. Ye Chen mengendalikan semua pedang pendek di tangannya sendiri. Kemudian, ia melemparkannya. Pedang-pedang itu berputar dan membunuh pria itu. Pria itu mencoba mengendalikan belati lagi, tetapi tetap tidak berhasil. Ia dengan cepat menghindar. Pada saat ini, tubuh Ye Chen berkelebat, dan kecepatannya sangat mengerikan, dan ia langsung menerjang ke depan. Kata-kata pertempuran kebenaran meletus, dan aura seluruh orang itu sangat kuat. Ketika seluruh tubuh dunia dewa ditampilkan, orang itu merasa seluruh tubuhnya diremas oleh udara. Remasan ini terlalu kuat, dan tubuhnya akan meledak. Ye Chen bergegas ke dalam kekacauan dunia dewa dan melancarkan tinjunya untuk membunuhnya. Pria itu tidak dapat menahannya. Ia langsung terhempas oleh tinju Ye Chen. Tubuh Ye Chen mengejar, lalu terus membombardir. Tubuh orang itu seperti layang-layang yang putus, dan terlempar. Setelah pria itu jatuh ke tanah, ia segera bangkit. Sepertinya rentetan serangan Ye Chen sama sekali tidak berpengaruh padanya. Seranganmu sangat kuat, tapi armorku lebih kuat. Setelah memasuki mode pertempuran, seranganmu akan dilemahkan oleh armor, dan kekuatan yang disalurkan kepadaku hampir tak berarti. Pria itu mencibir penuh kemenangan. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, hatinya sedikit terkejut. Jika ia mengenakan armor ini, ia akan mampu mengabaikan serangan lawannya. Benarkah, aku sudah bilang akan menghancurkanmu, dan aku selalu mengatakannya. Ye Chen berkata, lalu sekali lagi menerjang pria itu. Pria itu pun meraung ke arah Ye Chen. Jika ia dikalahkan oleh Ye Chen dengan baju zirah sekuat itu, ia takkan punya muka untuk kembali. Ye Chen memaksakan kata, prajurit, hingga batasnya. Di bawah pengaruh kata, prajurit, baju zirah dewa bergetar hebat. Ketika pria itu mengaktifkan kekuatan baju zirah dewa, ia kesulitan melakukannya. Ia merasa baju zirah dewa akan terbang keluar dari tubuhnya. Darah pria itu mengalir deras dan menggunakan kekuatan darahnya sendiri untuk menstabilkan Senjia, yang membuat Senjia sedikit lebih tenang. Apakah kau memiliki kata, prajurit? Pria itu terkejut hingga langsung mengerti sesuatu. Ye Chen berkata, sudah terlambat bagimu untuk tahu. Ucap Ye Chen, kata, kebenaran perang, menggila. Bersamaan dengan itu, seluruh tubuh berlumuran darah, semua kekuatan terkonsentrasi, lalu meledak ke arah pria itu. Boom! Setelah pukulan ini, pertahanan keluarga dewa sangat melemah di bawah pengaruh kata, kebenaran prajurit. Setelah pria itu menerima pukulan Ye Chen, tubuhnya langsung terlempar keluar dan memuntahkan seteguk darah. Hati orang itu sangat jernih, baju zirah dewanya tidak mampu memiliki pertahanan sekuat itu. Ye Chen yang memiliki kata, prajurit, Zhenyan telah sepenuhnya menahan baju zirah dewanya. Dia memiliki kata, prajurit. Pria itu langsung berteriak. Wajah Ye Chen tenggelam dan tubuhnya berkelebat dalam sekejap. Dia muncul di depan pria itu, dan kemudian kata-kata prajurit yang sebenarnya dan kata-kata karakter sementara bekerja secara bersamaan. Kekuatan jiwa yang kuat terbunuh, dan di bawah berkah kebenaran, kekuatan jiwa menjadi semakin mengerikan. Kekuatan jiwa menyerbu ke dalam baju zirah ilahi, langsung kepikiran orang itu. Pria itu tiba-tiba menjerit, dan jiwanya langsung dihancurkan oleh kekuatan jiwa Ye Chen. Tubuh pria itu jatuh tersungkur ke tanah, kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Ye Chen mengucapkan kata kebenaran, dan kemudian dengan lambaian tangannya yang besar, ia melepaskan baju zirah itu dari pria itu. Pada saat ini, semua orang melihat wajah asli pria itu. Ia adalah seorang pemuda yang tampan. Mungkin ia terbungkus dalam baju zirah ilahi sepanjang tahun, dan wajahnya menjadi pucat. Setelah Ye Chen mendapatkan baju zirah ilahi ini, ia tidak terburu-buru untuk memakainya. Sekarang ia harus kembali dan mempelajarinya. Saat ini, sudah banyak mata yang menatap Ye Chen. Sebelum kematiannya, pria itu mengatakan kebenaran bahwa Ye Chen memiliki prajurit, yang secara alami membangkitkan minat semua orang. Kali ini, mereka ingin mewarisi kata-kata kebenaran. Sekarang setelah ada kata perang, jika mereka mendapatkannya, bahkan jika mereka tidak mendapatkannya, mereka layak untuk melakukan perjalanan tersebut. Ye Chen melirik ke sekeliling dan melihat mata yang panas itu. Ekspresinya tenang tanpa rasa takut. Situasinya tidak terlihat baik sekarang. Orang-orang ini mengincarmu, kata monyet itu dengan nada Schadenfreude. Ye Chen berkata, mereka berani datang, aku pasti akan membuat mereka menyesal. Wah, kenapa kau punya begitu banyak kata 9 karakter? Berikan aku satu juga, kata monyet itu. Jika kau punya kemampuan, pergilah dan dapatkan kebenarannya. Ye Chen berkata, apakah kau takut aku akan mendapatkan kata 9 karakter kebenaran dan berurusan denganmu?
Kata monyet itu. Ye Chen berkata, kata 9 karakter kebenaran ini, tapi aku bekerja keras untuk mendapatkannya. Kau ingin belajar berjalan dengan beberapa kata, yang sangat mudah. Monyet itu menggaruk telinganya dan pipinya, lalu berkata, "Nak, maukah kau memberiku satu kata?" Ye Chen menatap monyet-monyet itu dengan cemas dan berkata sambil tersenyum, "Tergantung apakah persahabatan kita cukup erat." Sama sekali tidak masalah. Monyet itu menepuk dadanya. Bagaimana aku tahu kalau ada masalah? Ye Chen berkata, kita tidak usah bahas masalah ini dulu. Kita bayangkan bagaimana cara mendapatkan kata-kata yang benar. Kau serakah sekali, kau ingin membuat daftar kata-kata yang benar padahal kau punya 9 kata kebenaran. Tanya monyet itu. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Ye Chen berkata, "Nak, kau sudah punya kata-kata prajurit yang sebenarnya. Apalagi yang ingin kau ikuti? Jika kau bijak, kau bisa pergi atau menyerahkan kata-kata prajurit yang sebenarnya ke tanganmu." Pada saat ini, seorang pemuda yang sangat tinggi berkata, Ye Chen berkata, "Kau hanya mengintip kata-kata prajurit yang sebenarnya di tanganku, atau kalimat itu. Jika kau mampu mengambilnya, kau harus siap mati." Nada bicaramu keras sekali. Kau pikir kau membunuh orang ini di tanah Senjia, dan kami takut padamu. Seorang pemuda berwajah pucat pasi, seolah-olah sudah mati, keluar. Wajahmu sudah mati. Apa kau terburu-buru ingin mati? Ye Chen mencibir. Aku mayat, yang menyerap esensi langit, bumi, bulan, dan esensi, tetapi tidak membusuk. Akhirnya, butuh 50.000 tahun untuk memperbaiki kebijaksanaan spiritual dan bangkit kembali. Kita beruntung, terutama jika kau bisa mengerti, kata pemuda pucat itu dengan nada menghina. Pada akhirnya, itu hanya iblis mayat. Jika kau bilang dia begitu tinggi, itu benar-benar emas di wajahmu. Ye Chen mencibir. Beraninya kau bilang aku iblis mayat, kau ingin mati. Klan mayat itu marah dan bergegas ke Ye Chen. Pada saat ini, monyet itu bergegas keluar dan memukulnya dengan tongkat besi. Dia berkata dengan marah, "Beranikah kau bertarung denganku? Kau ingin mati? Monyet mati, aku akan memotongmu hidup-hidup." Klan mayat itu meraung, lalu tinjunya langsung menangkis batang besi milik monyet itu. Bang! Ketika batang besi itu bertabrakan dengan lengan klan mayat, terdengar suara benturan logam. Lengan klan mayat itu sekeras tembaga dan besi. Dalam 50.000 tahun, tubuhku telah membentuk tubuh besi. Aku tak bisa melawannya. Aku tak tahan. Anggota klan mayat itu tertawa dengan bangga. 50.000 tahun itu sia-sia. Aku telah hamil di batu selama 100.000 tahun. Aku telah mempraktikkan keabadian. Apa yang kau ketahui tentang sifat Lao Su? Monyet itu mendengus, lalu batang besi itu menghantam masa lalu. Kali ini kekuatannya 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi monyet itu ganas. Dalam hal bertarung, monyet itu menjadi ganas. Tidak ada ekspresi santai dalam kehidupan sehari-hari. Identitas monyet yang menyerang itu begitu kaku. Meskipun seluruh tubuh manusia mayat tidak dapat menembus tembaga, besi, dan tulang, ia sama sekali tidak dapat melawan ketika bertemu lawan seperti monyet, dan ia hanya dapat melawan secara pasif. Klan mayat diterbangkan oleh monyet dengan tongkat dan menghantam banyak rumah dan bangunan. Anggota klan mayat bergegas keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian ia menggerakkan sendi-sendinya dan berkata dengan dingin, "Monyet, kau benar-benar membuatku marah. Aku akan mencabik-cabikmu." Monyet itu berkata, "Kau juga menggangguku. Tongkat Lao Su tidak begitu bagus." Dengan itu, seluruh tubuh manusia mayat tertiup angin, kekuatan agung menyerbu keluar, menerjang manusia mayat, menunjukkan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, klan mayat juga pecah sepenuhnya. Seluruh orang berubah dengan cepat dan menjadi monster tanpa manusia, tanpa hantu, dan tanpa hantu. Pada saat ini, napas seluruh orang meningkat pesat. Setelah perubahan klan mayat, seluruh tubuh menjadi hitam, dan mereka bertarung dengan monyet. Tubuh klan mayat adalah senjata. Ia terus-menerus bertabrakan dengan monyet. Monyet itu sepertinya baru pertama kali bertemu lawan seperti itu. Ia belum pernah dikalahkan setelah bertarung sekian lama. Orang ini benar-benar mengerikan. Ye Chen menatap mayat-mayat itu dan bergumam dalam hati. Monyet juga orang yang lebih ganas dan kuat. Umumnya, pertarungan adalah untuk mengalahkan lawan secepat mungkin, tanpa basa-basi. Kali ini, monyet itu berhadapan dengan lawan. Tubuh mayat itu benar-benar tangguh, dan mampu menahan serangan pipa besinya dengan tangan kosong. Bagus, aku bertemu orang yang bisa menandingi tongkatku seperti ini untuk pertama kalinya. Kali ini aku berusaha sekuat tenaga, kau yang pertama. Monyet itu menyeringai. Ada perasaan perang Vietnam yang semakin memanas. Napas monyet itu meletus lagi, rambut emasnya terurai seluruhnya, dan ada kekuatan mengerikan yang keluar darinya. Kekuatan ini bukanlah kekacauan. Ye Chen melihat pemandangan ini, dan juga sangat terkejut. Kekuatan tubuh monyet itu begitu luar biasa. Di belakang monyet itu, bayangan bulan Januari dan siang muncul, yang merupakan semacam penglihatan, dan itu benar-benar mencapai kecerahan yang sama dengan siang dan bulan. Setelah kekuatan ini melesat keluar, tubuh monyet itu juga berubah total. Tubuhnya memadat menjadi tubuh baju perang emas, dengan sayap phoenix dan mahkota emas ungu di kepalanya, sangat kuat. Gaun tubuh ini tampaknya muncul di udara. Dengan gaun ini,
seluruh penampilan manusia monyet menjadi berbeda. Seluruh manusia itu menakjubkan dan luar biasa, tetapi matanya juga lebih ganas, seolah-olah dia adalah dewa perang, dan menatap dunia. Monyet itu meraung, dan tongkat besi di tangannya berkilauan. Satu tongkat terbunuh menuju mayat. Momentum monyet sia-sia, orang-orang mayat itu, lalu meraung, napas seluruh tubuh meletus, udara hitam bergulung, seperti ombak yang mengamuk, langsung menyebar. Orang-orang mayat berkumpul di tangan mereka kecuali garpu gelap, dan kemudian bergegas ke monyet dengan udara hitam yang kuat. Boom! Dua kekuatan bertabrakan bersama, tongkat monyet memiliki semacam momentum yang tak terkalahkan, langsung menghancurkan garpu di tangan orang-orang mayat. Orang-orang mayat terkejut dan tubuh mereka mundur dengan cepat, tetapi mereka juga menderita serangan monyet. Tidak seperti sebelumnya, tubuh mayat itu retak dan darah hijau mengalir keluar. Ekspresi mayat menjadi semakin ganas. Ia menatap darah hijau yang mengalir dari tubuhnya dan berkata dengan dingin, "Ini pertama kalinya seseorang menyakitiku, dasar sialan. Itu artinya kau tidak bertemu denganku, atau kau pasti sudah mati," kata monyet itu, dan tongkat besi itu berayun lagi dan menghantamnya. Momentum monyet itu semakin kuat, seluruh tubuh si baju besi emas juga dipenuhi rasa perang yang kuat. Para mayat itu melesat ke langit, lalu langsung menggunakan tubuh mereka untuk melawan tongkat monyet itu. Para mayat mengerahkan seluruh tenaga mereka dan mencoba melawan tongkat itu dengan tangan mereka. Namun, tongkat itu terlalu kuat bagi monyet itu, sehingga kekuatan mereka jauh berbeda dari sebelumnya. Lengan para mayat itu langsung patah saat mereka menyentuh tongkat itu. Ah! Mayat itu menjerit, dan lengannya patah dan bergetar. Tulang tembaga dan besi apanya yang konyol. Monyet itu mendengus jijik. Wajah para mayat itu berubah drastis, dan hati mereka ketakutan. Mereka segera mundur dan tidak berani menerima serangan monyet itu lagi. Beberapa orang juga terkejut. Baru saja, monyet dan mayat itu tidak terpisah satu sama lain. Sekarang kekuatan monyet itu telah meningkat pesat. Para mayat itu berada di arah angin. Monyet bukanlah manusia yang bisa mendapatkan hasil yang baik. Ia pasti mengejar kemenangan dan mengangkat tongkatnya lalu memukulkannya ke arah mayat itu. Para mayat itu takut bertarung dengan monyet sekaligus, dan segera mundur. Tongkat monyet itu menjadi besar, sebuah tongkat jatuh, dan mata sigap mereka, betapapun mundurnya para mayat itu, mereka menghindari serangan monyet itu. Para mayat tahu mereka tak bisa menghindar, mereka meraung, seluruh kekuatan tubuh meletus, berkumpul di depan mereka, dan ingin melawan serangan monyet itu. Tapi di mana monyet itu terlindungi dengan baik dari serangan itu. Gila, tongkat monyet menghantam udara hitam, gas hitam itu hancur berkeping-keping, mayat-mayat itu terhantam tongkat dan terlempar keluar. Tubuh mayat-mayat itu pergi, darah hijau mengalir deras, terengah-engah dan wajahnya sulit dilihat. Monyet itu bergegas mendekat, dengan dingin berkata, "Iblis mayat, setelah berkultivasi 100.000 tahun lagi, 50.000 tahun tidak cukup bagiku untuk membunuhmu." Kata monyet itu, dan tanpa ragu, sebuah tongkat jatuh. Tidak, mayat-mayat itu meraung, mata mereka berkedip, penuh ketakutan dan enggan. Puff, kepala mayat-mayat itu pecah, cairan hijau menyembur keluar, setitik Yuan Shen keluar, langsung dibunuh oleh monyet itu dengan tongkat. Mayat-mayat itu terbunuh sepenuhnya. Tubuh mereka mulai menyusut dan menjadi mayat. Kemudian embusan angin bertiup, berubah menjadi debu dan tersebar di udara. Banyak orang berbakat di lapangan melihat pemandangan ini, yang juga terkejut. Monyet itu terlalu kuat, berapa banyak orang yang merasa bisa mengalahkannya. Monyet itu datang ke hadapan Ye Chen, seolah-olah meminta jasa, dan berkata, "Baiklah, aku baru saja membunuh klan mayat untukmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku juga bisa membunuhnya," kata Ye Chen ringan. Monyet itu berkata, "Tapi sekarang aku akan membunuhmu. Kau berutang budi padaku. Ajari aku kebenaran. Apakah kamu benar-benar ingin berlatih?" Tanya Ye Chen. Tentu saja, monyet itu sangat yakin. Dari pertarungan tadi, Ye Chen telah melihat bahwa monyet sangat cocok untuk berlatih jurus bertarung. Jika monyet benar-benar berlatih jurus bertarung, kekuatan bertarung mereka akan menjadi lebih mengerikan. "Jika kau ingin berlatih jurus bertarungku, bukankah sebaiknya kau pergi ke guru dulu?" Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Monyet itu berkata, "Aku tidak pernah menyembah guru, aku hanya kembali ke surga dan bersujud. Langit dan bumi adalah orang tuaku, orang lain tidak layak menerima pemujaanku. Jika kau tidak menjadi guru, bagaimana aku bisa mengajarimu kebenaran jurus bertarung?" Ye Chen serius. Monyet itu berkata, "Kalau begitu aku tidak akan berlatih." "Kalau begitu, tidak apa-apa," kata Ye Chen sambil tersenyum. Monyet itu juga sangat nyata, hanya saja dia bilang tidak perlu belajar. Sekarang Ye Chen berkata lupakan saja, ekspresi monyet itu tidak berubah sama sekali. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Cari satu untuk tinggal di sini dulu. Setelah melihat situasi di sini, aku akan memutuskan apakah aku ingin mengajarimu kebenaran kata-kata pertempuran." Monyet itu mendengar ucapan itu, matanya berbinar, lalu menatap Ye Chen dan berkata, "Masih ingin belajar? Kalau tidak, jangan lakukan." Ye Chen berkata dengan ringan. Monyet itu berkata, "Kalau kau sampaikan kata-kata itu kepadaku, siapa yang berani menggertakmu, aku akan bertarung dengannya."
Ye Chen tertawa. Ketika monyet itu tidak bertarung, itu menyenangkan. Mereka pergi di hadapan publik, lalu menemukan penginapan untuk menginap, menunggu dewa bergelar kuno. Di saat yang sama, Ye Chen juga memahami situasi kehampaan ini. Dia tahu bahwa benua ini disebut benua kuno. Benua ini sebagian besar terdiri dari ras manusia, dan beberapa orang memiliki baju sirah dewa. Di kehampaan ini, ada benua yang disebut benua Senjia, yang semuanya adalah orang-orang Senjia, sama seperti pemuda berbaju sirah. Sejak awal kelahiran mereka, keluarga akan menciptakan baju sirah ajaib untuk mereka, yang juga bisa dikatakan sebagai artefak kehidupan mereka sendiri, yang dapat ditingkatkan dengan bantuan mereka. Kekuatan. Terlebih lagi, kekuatan Senjia selalu 1 atau 2 tingkat lebih kuat daripada yang asli. Oleh karena itu, dalam pertempuran, kekuatan tempur para Senjiaren lebih kuat daripada yang setingkat. Selain Senjia, ada juga benua bernama benua mekanik, yang penuh dengan robot, yang dikenal sebagai keluarga mekanik. Ras ini sangat aneh. Mereka semua terbuat dari besi dan baja. Penampilan mereka seperti Senjia pertama di Tanah Senki. Mereka sangat mirip. Artinya, Senjia dari Tanah Senki sebenarnya adalah anggota klan mekanik. Selain klan mekanik, ada juga klan mayat, klan mata dewa, ras binatang purba dan seterusnya. Setelah mendengar ini, Ye Chen juga sangat gembira, yang pada dasarnya sesuai dengan gambaran di peti mati perunggu. Ini menunjukkan bahwa ia benar-benar telah menemukan tempat dan tidak mengambil jalan yang salah. Dalam sekejap, dalam 3 hari terakhir, Ye Chen melihat beberapa ras di jalan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Misalnya, orang-orang dari klan mekanik, tetapi yang dilihatnya bukanlah baju zirah dewa yang besar di sana, melainkan orang-orang yang tinggi dan ukurannya hampir sama dengan manusia. Berbeda dengan orang-orang di benua Senjia, klan mekanik dilapisi logam di seluruh tubuh, bahkan bagian dalamnya juga logam, sementara orang-orang di benua Senjia hanya mengenakan sepotong Senjia. Ye Chen mengamati orang-orang dari klan mekanik dari jarak dekat. Mereka semua terbuat dari logam. Sungguh aneh bagaimana mereka menjadi tubuh yang hidup. Kemudian, Ye Chen dan monyet itu melihat beberapa orang dengan 3 atau 6 atau 4 mata di kepala mereka. Orang-orang ini berasal dari klan mata dewa. Konon mata orang Senyan dapat menyerang. Mereka sangat kuat dan memiliki daya tempur yang mengerikan. Sekarang semua ras di kehampaan ini berdatangan satu demi satu. Salah satu dari 9 kebenaran karakter sungguh menarik. Ye Chen menghela napas. Monyet itu berkata, karena 9 kebenaran karakter begitu kuat, tentu saja semua orang ingin mendapatkannya. Boom! Ketika Ye Chen sedang berbicara dengan monyet itu, terdengar suara keras di depannya. Debu memenuhi udara, dan banyak rumah runtuh. Banyak orang menyaksikan kehebohan itu. Ye Chen dan monyet itu juga pergi untuk melihat situasi. Mereka melihat 2 pemuda dengan ekspresi dingin dan arogan menatap seorang pemuda yang muntah darah di reruntuhan. Ini adalah bintang kembar dari klan Naga Darah. Kedua orang ini sangat mendominasi. Tadi, ketika mereka berjalan, mereka sedikit saling bersentuhan, dan mereka mulai berkelahi dan melukai orang. Tidak mungkin, klan Jiao Darah begitu kuat, Gemini ini juga jenius di antara para jenius, kapan orang lain akan diperhatikan. Orang ini juga sial, bertemu bintang Gemini. Banyak orang berbicara dengan suara rendah, takut Gemini mendengarnya.